Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari ini Tuhan, hari yang baru bagi kami, di mana atas kasih anugerah pimpinan Engkau Tuhan, Engkau telah berada bersama-sama dengan kami dan juga memimpin hidup kami. Biarlah hidup kami boleh selalu berada di kehendak dan rencana Engkau. Maafkan kami Tuhan jika ada hal-hal tidak berkenan kepada Engkau. Kuduskan kami supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan tentang Tuhan adalah tempat pengungsian kita. Sekarang ini, tingkat kegelisahan dan stres manusia meningkat secara drastis. Dan salah satu faktor penyebabnya adalah keadaan yang sukar. Perekonomian yang semakin tidak stabil, harga-harga kebutuhan hidup melangit, dan tingkat pengangguran tinggi. Ditambah lagi dalam keadaan negeri yang dipenuhi dengan goncangan-goncangan. Mungkin adanya bencana alam yang terjadi, banjir, angin puting beliung, dan juga tanah longsor. Belum lagi goncangan politik belakangan ini. Masalah musibah atau bencana acap kali datang secara tiba-tiba dan tak seorang pun tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 31 ayat 1 dikatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda, yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Dan juga kalau kita baca lagi di dalam Amsal pasal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Adakah yang bisa kita banggakan dari dunia ini? Uang, harta benda, pangkat, dan semua yang bersumber dari dunia tidak bisa kita andalkan dan tidak bisa dijadikan tempat pengungsian yang aman. Bersyukur kita memiliki Tuhan sebagai satu-satunya penolong yang bisa kita harapkan. Meminta pertolongan ke Mesir adalah gambaran dunia yang mengandalkan kuda-kuda, kereta, atau pasukan berkuda adalah sia-sia belaka. Tetapi orang yang menyandarkan harapannya kepada Tuhan pasti akan beroleh pertolongan dan bahkan terberkati. Kalau kita baca dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Walaupun dunia dipenuhi dengan krisis dan goncangan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan akan tetap terpelihara dan terjaga hidupnya, karena Tuhan adalah sumber berkat dan benteng perlindungan. Di tengah kelaparan hebat melanda, janda Sarfat hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Secara logika, ia tidak memiliki harapan karena tidak tahu apa yang akan dimakannya pada esok hari. Tapi ketika taat kepada perintah Tuhan, tiada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati dan memulihkan keadaannya dengan berlipat kali ganda. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Saudara yang terkasih, biarlah pada hari ini firman Tuhan menguatkan kita, supaya kita menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan, mengandalkan hidup kita hanya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, maka kita akan terberkati dan terjaga hidup kita terpelihara, dan Tuhan adalah sumber berkat dan benteng perlindungan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, di mana Tuhan Engkau adalah benteng perhidupan kami, di mana Engkau adalah harapan kami, di mana kami boleh mengandalkan hidup kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberikan perlindungan Engkau kepada kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan diberkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.